Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nirwana dari kelas Perbankan Syariah B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan analisis pembiayaan, informasi yang dibutuhkan, sumber dan cara memperoleh analisis dan feasibility study pembiayaan. Yang pertama, persyaratan analisis pembiayaan. Dalam pembiayaan, kepada seorang customer agar dapat dipertimbangkan dahulu terpenuhi persyaratan analisis pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 6C, yaitu yang pertama karakter. Karakter adalah keadaan atau watak sifat dari customer. Yang kedua, kapital adalah jumlah atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang ketiga, capacity adalah kemampuan dimiliki calon mudarib dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, kolateral adalah barang yang diserahkan mudarib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Yang kelima, condition of economy adalah situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomiannya. Yang terakhir, constraint adalah batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Tentang informasi yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan, yaitu yang pertama, maksud dan tujuan mengajukan pemohon pembiayaan. Yang kedua, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga atau profit usaha. Yang ketiga, riwayat hubungan dengan perbankan. Yang keempat, sejarah dan kondisi usaha. Yang kelima, kondisi keuangan. Yang keenam, sumber pengembaliannya. Yang terakhir, jaminan dan risiko yang kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya, informasi yang dapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai yang pertama karakternya, karakter permohonan pembiayaan. Yang kedua, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan. Yang ketiga, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan. Yang terakhir, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Yang pertama, sumber informasinya. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau pemohon, maka account officer perlu mengetahui dari mana informasi data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Selain itu, bagaimana cara memperolehnya. Yang kedua, sebagian besar informasi dan data yang bersumber dari nasabah sendiri itu juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Sementara itu, catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan dengan pemohon atau calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi. Cara memperoleh informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama itu interview atau pengisian barang yang telah disediakan. Berikut penyampaian data yang diperlukan. Interview adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek kebenaran data. Yang kedua, pemeriksaan setempat atau on the spot. Pemeriksaan setempat oleh nasabah untuk meneliti secara pihak kebenaran data pemohon pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah. Tentang feasibility study pembiayaan. Pengertian feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek baik dari segi teknis maupun ekonomi. Yang kedua, kegunaan feasibility study sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, antara lain yang pertama itu dapat digunakan untuk bahan pengawasan. Yang kedua, dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan. Yang ketiga, pembiayaan yang diperlukan dalam feasibility study. Keperluan akan feasibility study diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap pemohon pembiayaan investasi dalam jumlah tertentu, di samping nasabah harus menyampaikan project proposal, juga harus menyampaikan feasibility study-nya yang disusun atau yang dibuat oleh konsultan. Yang kedua, feasibility study tidak saja diminta pada saat pengajuan pembiayaan, namun tetapi juga untuk pembiayaan yang sedang berjalan sepanjang bank secara langsung. Yang keempat,
aspek-aspek yang harus dimuat feasibility study adalah yang pertama aspek yuridis, aspek organisasi, aspek ekonomi makro, aspek teknis, aspek keuangan, aspek pemasaran, yang terakhir aspek sosial. Itulah tadi materi tentang aspek analisis pembiayaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.